warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warahma dari KPI 5A. Saya akan membahas tentang definisi komunikasi organisasi dan komunikasi organisasi serta tantangan komunikasi organisasi saat ini. Langsung saja definisi dari komunikasi. Komunikasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin communicare yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Dan menurut Hoagland mendefinisikan proses komunikasi sebagai proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain. Adapun jenis-jenis komunikasi dapat kita ketahui yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah sebuah jenis komunikasi yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata melalui tulisan maupun lisan. Contohnya seperti berinteraksi dengan lawan bicara atau orang lain. Atau bisa menulis surat yang ditujuk pada instansi tertentu seperti surat lamaran kerja. Sedangkan komunikasi nonverbal yang diartikan proses komunikasi yang pesan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, isyarat, hingga ekspresi wajah seseorang, termasuk juga intonasi, kualitas suara, dan gaya berbicara serta emosi seseorang. Itulah jenis-jenis komunikasi. Selanjutnya, definisi organisasi. Organisasi merupakan sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun unsur-unsur organisasi yaitu pertama, anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang mengapply unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya, dan orang-orang bekerja di bawah manajer. Penyebut ini biasanya disesuaikan dengan jenis organisasinya masing-masing. Kedua, kerjasama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama. Tingkat anggota akan memudahkan dalam mengatur bagian kerja untuk menjalin kerja sama yang lebih baik. Ketiga, tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya. Keempat, lingkungan. Seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan. Kelima, peralatan yaitu sarana seperti materi, budget, dan barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat bekerja atau berkumpulnya organisasi. Keenam, komunikasi akan sangat mempengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja dengan baik. Komunikasi baik akan mendukung perkembangan organisasi secara lebih optimal sesuai proses kerja yang sudah diatur sedemikian rupa. Definisi komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah suatu proses yang dimana pembicara memberikan informasi secara sistematis dan memindahkan pengertian kepada orang-orang di dalam organisasi dan juga kepada orang-orang yang di lembaga di luar organisasi namun masih berkaitan dengan organisasi tersebut. Materi selanjutnya yaitu tantangan komunikasi organisasi saat ini. Pertama, komunikasi melalui internet, di mana memiliki banyak ragam pilihan saluran komunikasi. Dalam media internet sudah tersedia bagi berbagai pihak. Namun tampaknya itu tidak membuat berbagai pihak untuk serta-merta memaksimalkan penggunaannya dalam berkomunikasi dan meninggalkan berbagai media konvensional
yang ada artinya secara analog media-media konvensional seperti majalah, surat kabar, radio, dan televisi tampaknya tetap saja masih menjadi bagian dari pola penggunaan media anggota masyarakat sebagai media sarana berkomunikasi. Kedua, pentingnya komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal tercipta antara dua manusia atau individu melakukan pertukaran ide satu sama lain. Jadi komunikasi interpersonal ini adalah jenis komunikasi di mana dua orang atau lebih melakukan relasi verbal dan non-verbal untuk mengutarakan dan menerima ide, perasaan, emosi, dan informasi secara tatap muka maupun lewat alat komunikasi lainnya. Yang menjadi pentingnya komunikasi interpersonal itu pertama, pemecahan masalah. Pemecahan masalah dalam kesulitan atau hambatan kerja dapat dicari solusi dengan adanya komunikasi interpersonal antar karyawan di suatu departemen atau perusahaan. Kedua, kepercayaan komunikasi interpersonal yang bersifat interaktif antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan pemahaman informasi. Hal ini nantinya akan membentuk bentuk rasa percaya jika penyampaian dan penerima pesan memperoleh keterikatan dan keyakinan atas ide satu sama lain. Begitu pula hal berlaku di tempat kerja, yaitu komunikasi interpersonal dan membentuk kepercayaan antar pegawai secara simultan karena adanya kesepahaman satu sama lain. Ketiga itu keberhasilan karyawan. Komunikasi interpersonal akan secara bertahap menunjang keberhasilan karyawan dalam pekerjaannya. Adanya komunikasi interpersonal yang baik akan memastikan seseorang karyawan dikenal dengan idenya dapat tersalurkan dengan baik. Tanpa adanya komunikasi interpersonal, seorang karyawan hanya akan stagnan pada pekerjaan dan sulit untuk mengembangkan bakat atau ide di ruang yang lebih luas. Tantangan selanjutnya itu kepemimpinan lintas budaya. Sebagai kemampuan seseorang pemimpin yang memengaruhi dan memotivasi anggota kelompok budaya yang berbeda penilaian terhadap pencapaian hasil dengan merujuk pada berbagai pengetahuan dan makna sistem dari kelompok budaya yang berbeda. Ratio dalam Winshall 1993 menyebutkan beberapa kompetensi inti bagi kepemimpinan lintas budaya, yaitu mampu beradaptasi, fleksibel, keterbukaan yang tinggi, open-minded, dan memiliki banyak teman atau relasi dari berbagai tempat yang berbeda. Selanjutnya yaitu komunikasi interaktif era masa kini. Komunikasi interaktif adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan antara komunikator dengan komunikannya secara langsung dengan melibatkan suatu aksi dan tanggapan secara langsung baik melalui saluran media maupun secara tatap muka. Salah satu dari komunikasi interaksi masa kini yaitu Facebook, di mana sebuah situs web jaringan sosial yang akhir-akhir ini menjadi sangat populer karena kemampuannya menghubungkan berbagai orang dengan komunitasnya sekaligus membentuk jaringan teman-teman baru. Pengguna Facebook dapat memilih untuk bergabung dengan satu atau lebih jaringan yang tersedia, seperti berdasarkan sekolah, tempat kerja, atau wilayah geografis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.